What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Hey, what's up guys, so welcome back to with me. So di video hari ini teman-teman kita bakal langsung lanjutin series dari Liverpool Career Mode. Dan sorry banget teman-teman, episode kemarin itu gue uploadnya lama, 2 hari gue nggak upload. Di episode kemarin baru upload pagi tadi ya, karena seharusnya itu uploadnya malam coy. Cuman karena tadi tuh kena copyright, jadi ya mau nggak mau gue harus ngedit ulang dan ya udah uploadnya pagi jadinya kan. Kalau gua upload tengah malam siapa yang nonton gitu kan, ya udah jadi gua uploadnya pagi aja. Dan ini video kedua di hari ini teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman di video hari ini atau di sesuai dengan kemarin, bahwa di video hari ini kita akan membahas beberapa bukan beberapa bursa transfer. Tapi sebelum itu gue kasih tahu dulu bahwa kita punya budget yang sangat besar, yaitu sekitar 106, ya kalau bisa lihat 165 juta pounds, dan kita punya wage budget 1 juta 1,3. Ini bahkan masih bisa gue geser 173. Ini bahkan kalau misalnya gue kasih ke 600 jadi 180 juta. Jadi kita punya banyak banget budget. Dan hopefully ini gue kasih di sejuta aja. Jadi kita ada ini sebuah objektif, yaitu sign entry player from South America. Nah di sini critical priority, pasti wajib banget kan. Kalau udah critical tuh berarti bener-bener wajib banget untuk diselesaikan. Kalau enggak ya rating manager kita bakal turun gitu kan. Dan salah satu faktor kenapa manajer gue 71 adalah ya gue belum bisa menyelesaikan ini. Kalau ini kan kita udah bukan, sorry, ini very low. Nah kalau di ini kan objektifnya di akhir musim, dan untuk Champions League Win the Cup juga di akhir musim kan. Nah salah satu yang bisa membantu kita yaitu pinangin 20 kali menang di liga, dan sekarang kita udah menang 17 kali. Setelah itu kita psych in 3 player from South America. Nah kalau kalian nggak tahu negara-negara South America tuh apa aja ya, seperti biasa dong, yaitu ya negara besarnya contohnya seperti Brazil, Argentina, Uruguay, Kolombia. Ya itu negara 4 atau 5 negara yang besar ya, yang cukup terkenal di South America, dan pastinya pemain-pemainnya luar biasa banget. Nah di sini gue udah ada ini Richarlison, tampaknya gue bakal remove aja karena dia sudah dibeli Atletico Madrid. Kan dia awalnya emang di Everton, cuman dia kemarin dibeli Atletico Madrid. Nah di sini gue ada beberapa banyak pemain. Oh ya, dan juga kayaknya Diogo Godin ini kayaknya bakal gue hapus aja karena dia ternyata dipinjemin ke Cagliari. Oke, jadi ada beberapa pemain, yaitu untuk Mbappe sama Haaland ini kalian cuek aja dulu karena ini cuman gua mantau perkembangan value mereka dan rating mereka ya. Oke, jadi kita fokus dari Lo Celso sampai Davinson Sanchez. Nah, ini semua pemain-pemain yang gua short adalah pemain dari South America. Ada Giovanni Lo Celso, Marquinhos, terus ada Lautaro Martinez, ada Arthur dari Spiongonte, Casemiro dari Real Madrid, dan juga ada Anderson Correa dari Atletico, dan terakhir ada Davinson Sanchez dari Tottenham Hotspur. Nah, jadi gue di sini berpikir bahwa gue sebenarnya pengen banget ngedatengin yang namanya Marquinhos karena dia bisa main di center back dan central defense. Sebenarnya gue juga pengen banget datengin Arthur, tapi menurut gue pemain tengah kita sudah terlalu banyak. Dan hopefully gue kayaknya bakal mungkin ngedatengin mungkin Marquinhos. Ini salah satu pemain yang benar-benar pengen gue datengin. Tetapi dengan syarat kita minimal harus jual satu pemain. Atau tidak kita trade. Kalau misalnya nggak ada offers atau apapun itu, gue bakal swap player dan gue bakal mungkin budget yang kita keluarkan cukup minim. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di situ PSG mau ngelepas di harga 92 juta sampai 131 juta pounds, dan itu memakan budget yang sangat banyak. Makanya gue di sini kalau tidak ada pemain yang kejual satupun, ataupun pemain-pemain kita nggak ada yang kejual, gue akan trade atau swap player bisa dibilang ya, dan itu akan mengurangi budget kita. Kenapa? Karena gue di sini kita datenginnya 3 pemain pak, bukan satu pemain gitu loh. Dan gue juga nggak mau terlalu boros gitu kan menggunakan wage budget
budget kita gitu kan. Tapi sebelum kita akan melakukan transfer atau ini, kita akan bermain satu pertandingan dulu teman-teman, yaitu menghadapi ini apa namanya, Preston di FA Cup Round 3, dan pastinya gue bakal rotasi. Tenang aja, gue pasti bakal rotasi. Seperti biasa gue akan rotasi menggunakan trio pemain rotasi kita, yaitu Origi, Shaqiri, dan Diogo Jota ya. Oke, ntar ini dulu. Terus jangan lupa juga gue bakal pakai seorang Curtis Jones teman-teman ya. Manakah Curtis Jones yang sudah lama tidak saya mainkan. Nah sebenarnya gue tuh pengen nyoba ini sih teman-teman, siapa namanya, pengen nyoba Williams ini sejujurnya buat gantiin Trent Alexander-Arnold. Oke, untuk backnya gue bakal pastiin Ozan Kabak dan juga pastinya Ben Davies ya. Untuk di bench gue kasih Joel Matip aja. Terus di sini untuk backnya sendiri gue bakal pasang untuk Sadio Mane nggak usah gue, mungkin salah aja kali ya, nggak gue bawa ya, salah, gantiin Rice William. Nah terus di sini gue bakal pasang William di sini ya. Trent gue taruh di bench walaupun staminanya benar-benar nggak fit ya. Terus Tsimikas juga bakal gue taruh, jadi hopefully gue nggak akan bawa Robertson, walaupun sebenarnya Robertson bisa dibawa sih. Terus kiper gue tetap pakai Alisson sih kayaknya, atau kayak leher aja kali ya, kayak leher aja lah ya. Udahlah. Terus di tengah gue bakal taruh Alex Oxlade-Chamberlain mungkin. Oke, ini bisa agak maju dikit biar jadi central mid aja. Central attacking juga nggak apa-apa. Oxlade-Chamberlain, oke ini dia. Setelah itu gue bakal bawa James Milner ya. James Milner untuk sebagai kapten tim pastinya, dan ada Naby Keita di bench dan Thiago pastinya. Terus Roberto Firmino dan Mane bakal gue bawa. Terus untuk Nathaniel Phillips atau seperti Jamie Vardy ini kayaknya agak sedikit kurang untuk bisa mendapat jam terbang sih. Jadi ya mungkin ya begitulah. Jadi kita pakai pemain kayak gini aja, Ben Davies, Kabak, Tsimikas, dan ini sudah cukup rotasi loh. Tidak ada pemain inti atau pemain krusial di sini pak. Oke, jadi hopefully kita bakal rotasi seperti ini. Oke, jadi langsung aja kita akan mulai. Aduh, kenapa lagi nih? Oke, langsung kita akan menghadapi Preston di Anfield. Oke, jadi langsung aja start ya. Kita akan menghadapi Preston North End di babak round 3 FA Cup. Setelah itu kita akan membahas bursa transfer teman-teman ya. Karena ya seperti biasa kita punya objektif, dan itu kritikal. Kalau mungkin itu low atau medium tidak diselesaikan menurut gue ya, itu nggak begitu bermasalah ya. Tapi kalau udah high dan kritikal itu akan terpengaruh banget dengan manajer rating kita, dan manajer rating itu sangat penting coy. Kalau udah bener-bener rendah kita bisa dipecat pak. Oke. Karena di FIFA 21 ini kan udah berbeda banget gila sama FIFA sebelumnya. Oke, langsung kita start aja teman-teman. Oke, loadingnya lama juga. Lag ini coy. Oke. Bro, nggak lag juga bro. Itu siang hari ya, benar-benar sore sih bisa dibilang, siang menjelang sore ya, kalau bisa dibilang jam 3 jam 4 lah ya. Ini di Anfield. Liverpool berapa non? Astaga, fuck. Bolanya lupa gue ganti anjir, maaf. Shit, gue lupa anjir, bolanya lupa gue ganti coy. Sorry. Oke, sebagai pengingat gue tulis dulu ya. Bolanya lupa gue ganti. Maaf. Oke. Bolanya lupa saya ganti aja. Ini dia Diogo Jota ya. Jadi gue tulis di kertas bola jangan lupa diganti, biar nanti kalau gue ngeliat oh iya bolanya lupa diganti. So gue tadi habis main main karir mode offline kan, dan gue lagi pakai bola itu, terus ya lupa gue ganti aja kan. Gue lupa setting ke default.
Harusnya pakai bola FA Cup tadi, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, ini dia para pemain-pemain rotasi kita, atau pemain-pemain yang bisa dibilang jarang kita tampilkan ya, walaupun kayak Shaqiri, Origi dan Jota itu juga sering kita tampilin di Premier League ya kan. Tapi ya kayak Kabak, Davies, Curtis Jones itu kan jarang kita tampilin. Ini formasi dari Liverpool semuanya rotasi, tidak ada satu pemain inti kecuali ya trio depan kita yang mungkin sudah sering kita mainkan. Tapi ya beli ini semua pemain muda, dan pastinya gue bakal berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Dan informasi dari Preston North End, ada Son Whiteman, Sinclair, Bodin Rees, 4231, menarik sekali. Sinclair ini mantan pemain siapa ya? Gue pernah ingat siapa sih, lupa gue. Adalah. Oke, jadi langsung aja teman-teman, kita mulai babak pertama antara Liverpool berhadapan dengan Preston North End di babak FA Cup round 3. Selamat menyaksikan. Rice Williams, Neko Williams, sorry. Sabar teman-teman ya. Shit, ini sticknya sih. Shit, kan lihat. Nah, sebentar ya, ini gue ketok dulu. Baru kan diketok dulu emang ini stick. Aduh, gue tuh nggak bisa kasar tuh sama barang. Cuman emang nggak mau, harus gue getok sih. Kalau enggak ya rusak, bakal error analognya, kayak offset ya. Oke, fokus. Emang rada error coy stick gua. Kayak gua harus emang beli stick baru sih. Tapi ya nantilah kalau ada uangnya, udah pakai stick yang ada aja dulu coy. Oke, fokus saja. Sudah. Brown. Singkat ada Sinclair. Bahaya, Kelsen Kabak. Milner. James Milner. Ini kayak Milner juga salah satu kandidat yang bakal gue jual sih, cepat atau lambat. Diego Jota. Karena umurnya sudah begitu menua sih menurut gue. Tapi walaupun dia pemain berpengalaman juga ya kalau di real life ya. Origi. Neko Williams. Onside ya. Aduh, passing. Shoot. Yes, 1-0 Liverpool melalui gol dari Diogo Jota. Sebuah melalui scrimmage atau bisa dibilang kemelut di dalam kotak penalti, tetapi mampu diatasi dan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah peluang dan menjadi gol teman-teman. 1-0. Set dan boom. Indah banget itu, gila buat Jota. Ruang kosong gitu. Itu nggak kena Shaqiri Pak, kalau kena aduh ruginya. Kena sekali. 1-0 Liverpool. Gol pertama untuk Liverpool di FA Cup dicetak oleh Diogo Jota, sekaligus gol pembuka di match hari ini. Oke, come on. Tsimikas, Diogo Jota. Oke, si Jota. Coba men-skill Diogo Jota. Tsimikas. Diogo Jota. Origi. Curtis Jones. Aduh, masih terlalu jelek sih sepakannya. Ledson. Double press. Oh, kena sekali. Diogo Jota. Oxlade Chamberlain. Jota. Diogo Jota. Masih di save. Aduh, sayang sekali bola reboundnya tidak bisa dimanfaatkan oleh siapa, Chamberlain tadi ya? Atau Shaqiri, gue lupa juga. Chamberlain. Oke, Milner. James Milner coba shoot. Aduh, masih jauh sih itu. Oke, fokus. Milner ini salah satu pemain berpengalaman banget
makanya ya agak perlu dipertimbangkan juga ya kalau dijual sejujurnya. Ya memang karena dia juga udah nggak dapat jam terbang, mungkin kalau di real life bisa, tapi kalau di game kan ya kita mandangnya dari segi rating ya kan, mungkin kita pinjamkan dulu sih, bisa jadi juga on loan gitu kita, ya nggak apa-apa juga kan, daripada dia nggak dapat jam terbang sama sekali kan, kasihan juga. Weh shit, kartu kuning loh itu, nggak kena apa-apa kayak gitu tacklingnya. Cuma dikasih peringatan. Sudahlah. Oke, Megan Kabak. Milner. Nah ini mulai lagi nih cek. Kan pencet kotak bangkok. Ayo. Aduh coba udah dapet tuh. Aduh. Oke nice. Diogo Jota. Oke. Bang kemana bang? Astaga. White man. Sehingga ada Chris Edson, bahaya. White man. Wih bang, bahaya banget. Oke. Ben Davis. Kostas Simikas. Milner. Simikas. Oh nice sekali. Origi. Astaga nggak dapet. Shit. Itu udah muter-muter padahal di Origi. Shit lah. Hampir itu. Sayang banget masih kena backnya cuy. Oke dapat lagi, nice, come on. Curtis Jones. Chamberlain. Oh nice Tiki Taka. Chamberlain. No. Yang bener aja lah, masa ketepis. Seriously. Pak, kok nggak ada yang maju sih? Loh. Oke, masih coba. White man. Oke, bola ke Letson. Paya, come on, oke nice sekali Ben Davis. Kostas Simikas. Oke, half time dan kita berhasil mengungguli Preston dengan skor 1-0 melalui gol dari Diogo Jota. Oke, langsung aja lanjut babak kedua. Oke. Ben Davis. Origi. Nice, come on. Alex Chamberlain. No, shit, Chamberlain terlalu jauh sprintnya. Fuck. Oke, come on, fokus. Oke, nice. Oke, Shaqiri coba press Shaqiri. Densei. Bro, bahaya. Sinclair. No. Karena stick sudah ini. Sampai. Oke, gitu baiklah. 1-1. Oke, tidak mudah pastinya. Come on. Williams. James Milner. No bang. Oke nice. Aduh. Sinclair. Bahaya. No. Fuck off. Oke, serius.
Williams, Shaqiri, Origi, come on, Origi. Ah shit, dapat. Jota. Aduh, dapat. Nice. Origi. Curtis Jones. Shaqiri, aduh. Belum target sih. Mun. Milner. Sinclair. Nice ke leher. Saatnya gue masukin Firmino Mane sih. Gak bisa dibiarin ini pak. Gue bakal masukin Thiago. Oke. Ini kalau misalnya kita imbang, itu nambah-nambahin jadwal pertandingan pak. No shit, fokus weh. Sinclair. Nice. Ini sticknya juga sih. True. Oke. Ah fuck. Shit. Aduh, foul lagi. Oh, nggak apa-apa, cepet. Ya, nice save ke leher kamu. Thiago. Firmino, come on, no. Roberto Firmino, Sadio Mane. Firmino, no. Fokus. Shooting, no. Come on, Chamberlain, shit. Hey. Come on. Okay, fokus. Come on, fokus. Shaqiri, come on. Bener. Yes. Come on. Edan. Hampir kita kalah. Duanya ngeselin banget. Shit. Imbang, cok. Hampir kita kalah, sumpah. Fix, gua nggak bakal rotasi separah ini lagi sih. Kapok gue, jelas sih. Hampir pak kita kalah anjir, sumpah.
Mau nggak mau kita replay pak, jadi nanti kita bakal tandang ke kandang mereka. Sayang banget sih harus kena imbang begini. Shit. Ya udahlah, emang resikonya rotasi pemain muda gitu. Kenapa gue nggak mau di bench tuh pemain muda cuy? Itu gue mengkhawatirkan hal itu terjadi gitu, dan terjadi beneran gitu kan. Dan I first think for you minute I say will not accept the termination. Sorry, like were you grateful scrub throw we Bodin's energy and quality difference. Of course, a player, some good players. Thank you. That's all the questions we've got. Oke. Mengerikan juga. Shit. I'm expecting more from you. Oke. Jadi kita akan maju beberapa hari teman-teman ya. Oke, kalau bisa lihat seperti ini, Roberto Firmino transfer over. Roberto Firmino pengen dibeli Real Madrid 82 juta pounds. Lu ingat kan? Dan ini adalah suatu keuntungan yang sangat besar cuy. Kenapa? Oke, gue bisa beli Roberto Firmino dan gue bisa ini mendatangkan pemain-pemain yang pastinya ini sangat gue inginkan. Gue bisa datengin Lautaro Martinez kalau gitu kan berarti. Atau bahkan gue langsung bisa datengin Haaland atau nggak Mbappe pak. Tapi mungkin untuk target ini gue mungkin masih mengurungkan waktu gue, karena ini adalah project atau transfer yang sangat besar sekali pastinya. Dan sebenarnya gue dengan menjual Roberto Firmino itu gue nggak begitu bermasalah, karena jujur Firmino emang salah satu pemain yang sangat bagus, sangat luar biasa pastinya. Dan di sini gue bener-bener penuh pertimbangan untuk menjual dia. Tapi dengan seperti ini, di salah satu pemain inti kita dan salah satu pemain yang benar-benar gue andalin, mungkin agak berat sih emang ngejual Firmino. Tetapi gue bakal tidak mengapa-apain dulu. Gue bakal coba maju beberapa hari lagi, dan gue bakal coba lihat apakah ada offers lagi. Oke, seperti ini. Kalau misalnya Jordan Henderson ingin dibeli Piemonte, dan kita bisa trade sebenarnya sama Arthur, karena kan kita pengen beli si Arthur. Tapi gue jujur sebenarnya nggak pengen begitu ngelepas Henderson sih. Sumpah ini dua pemain yang bener-bener cukup berat untuk kita lepas sejujurnya ya. Shit. Oke, bentar. Gue maju beberapa hari lagi. Kalau memang bener-bener nggak ada, gue bakal segera membuat keputusan pastinya. Oke, kita coba maju beberapa hari lagi teman-teman. Tidak ada offers. Oke. Baiklah, menarik. Oke, jadi kita akan bisa menjual salah satu dari mereka, yaitu Firmino atau Jordan Henderson. Tapi gue tidak akan menjual Jordan Henderson. Kenapa? Karena dia salah satu leader di tim kita. Jadi gue di sini, walaupun gue bener-bener bisa, ini peluang kita banget untuk bisa meng-track Arthur, tapi tidak bisa. Henderson tetaplah leader di tim kita, dan gue bakal reject. Sorry banget Piemonte. Dan untuk Firmino gue bakal negosiasi, dan gue akan coba berusaha menjual di harga 90 jutaan bahkan 100 juta ke atas. Dan ini peluang kita banget untuk bisa mendapatkan budget yang sangat besar untuk bisa mendatangkan pemain-pemain yang lebih berkualitas lagi gitu, untuk memperkuat tim kita. Oke. Walaupun adalah keputusan yang cukup berat, karena Firmino ini
adalah pemain yang benar-benar bagus banget. Dan kalau misalnya kita jual Firmino, trio Firmansyah kita udah nggak ada, trio Firmansyah udah nggak ada. Dan tapi kembali lagi, gue membuat karir mode ini dan ingin membuat wajah baru di tim ini gitu loh. Karena Firmino, Salah, Mane itu pemain-pemain yang sudah sangat lama di Liverpool gitu kan. 3-5 tahun sampai 7 tahun bahkan. Oke. Gue bakal coba tawarin pertama di harga 105 juta dulu. Emang ini terbilang jauh sih. Tapi ya tidak ada salahnya mencoba ya. Biasanya kalau penawaran pertama kayaknya belum tentu dia bisa langsung ngambek ya. Tapi kalau misalnya dia memang bener-bener pengen ngebeli, biasanya dia terus negosiasi. 99.800.000. Lu lihat tuh, segitunya kan dia pengen. Makanya kenapa gue bilang jangan terlalu terlena aja, kita coba aja dulu. Oke, coba gue buletin di 100. Coba gue di 105, tetap 105. Kita coba tetap 105 karena dia lumayan deket loh. Ayolah, Madrid kan tim kaya, masa nggak mau 105. Kalau misalnya dia tetap nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kita buletin ke 100 juta aja. Karena Madrid ini kita coba cek ya. Oke, lu lihat. Diterima kan? Makanya gue bilang peluangnya ini besar, Pak. Budgetnya ini nggak main-main, 105 juta. Kita tinggal tunggu aja bagaimana hasil dari Roberto Firmino. Oke, jadi setelah itu gue akan membeli beberapa pemain pastinya. Dan gue akan sudah putuskan, yaitu gue akan membeli Marquinhos. Karena salah satu center back yang benar-benar gue pengen beli Marquinhos. Dan kalau Firmino resmi terjual, gue akan beli Lautaro Martinez dari Inter. Satu pemain lagi itu masih pertimbangan, yaitu bisa Giovanni Lo Celso mungkin, atau bahkan Davinson Sanchez. Tapi kayaknya untuk center back nggak mungkin ya. Bisa jadi Anderson Korea, Pak. Jadi nggak ada yang gue masih belum tahu sejujurnya. Tapi yang jelas Marquinhos dan Lautaro Martinez ini sudah sangatlah dekat untuk gue coba datangkan. Oke ya. Karena ini salah satu back yang cukup gue sukai juga sih, Marquinhos ini. Dan Lautaro Martinez pastinya striker yang bener-bener gue sangat suka gitu loh. Apalagi dia main di Inter bener-bener bagus banget. Oke, gue bakal coba tunggu. Oke, Alisson ini apa? The next game is so important our season, boss. I feel really good. I'm sure I can do better job than Gallagher give me this. Antum remehin sekali mentang-mentang Gallagher kemarin kejebolan. You'll get your chance saja sih. Ya emang, karena kan emang membuat rotasi. Oh ya, gue lupa mainnya kapan ya. Oh, habis lawan Sheffield ya. Oke. Ya ini sebuah kesalahan. Seharusnya gue 1 minggu ini manfaatin buat transfer. Cuman gue maju-maju terus akhirnya ke pertandingan ya. Oke, karena ini kita akan lanjut ke pertandingan. Gue bakal coba sim match aja teman-teman ya. Oke. Gue bakal pasti squad utama ya. Dan hopefully kalau misalnya Firmino beneran minggat teman-teman, ya ini bakal jadi match day terakhirnya dia bersama Liverpool di Premier League. Dan dia akan pindah ke Madrid, tim yang benar-benar bisa dibilang tim terbaik dunia, Pak. Raja Liga Champions gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya gue jual Marquinhos, kemungkinan yang bakal gue jual Joel Matip, Pak. Karena nggak mungkin Joe Gomez. Dan kemungkinan besar Marquinhos role-nya krusial, sedangkan Joe Gomez ini role-nya rotation. Jadi ya makanya ya gitulah. Jadi Joe Gomez emang jadi backup. Terus Jordan Henderson karena gue tolak, karena dia benar-benar pemain yang benar-benar sangat gue harapkan sebagai leader di tim ini. Kayak gue nggak mau gue jual dia secepat itu sih. Kalau mungkin Firmino mungkin gue masih ikhlas lah untuk bisa gue jual dia, karena dia salah satu pemain yang sudah sangat lama Pak di Liverpool, dan dia sudah banyak sekali memberikan gelar, memberikan prestasi untuk Liverpool, dan menurut gue mungkin sudah saatnya dia untuk pindah gitu loh. Walaupun ya sebenarnya kalau di real life rumor yang paling kenceng dari salah satu trio Firmansyah ini yang untuk pindah musim depan ya Mohamed Salah. Bahkan Mane mungkin bisa, dan Firmino itu aman-aman aja sebenarnya kalau di real life ya, kalau di real life. Tapi ya ini kan game Pak, tidak ada sangkut pautnya dengan real life.
apapun bursa transfer itu pun dia nggak ada sangkut pautnya lah sama real life gitu lah. Oke, kita bakal langsung sim match aja mungkin ya. Oke, mungkin sekarang Sheffield di posisi 19 atau di quick sim aja sih teman-teman. Sebenarnya quick sim tuh nggak masalah sih. Bisa gue save dulu mungkin kali ya karen mode-nya. Ya gue save dulu bentar. Oke. Oke, jadi mungkin gue bakal quick sim ya untuk mempersingkat waktu sebenarnya sih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga menang ya. Oke, menang 2-0 boleh. Nice, thank you so much bot. Oke, jadi kita bakal lihat bagaimana perkembangan dari Roberto Firmino. Oke. Oke sih, bisa sih. Mungkin tertariknya apa? Itu Roberto Firmino sold ya. Bentar. Great win. I'm flying world has 3 point. Sumpah Alisson Becker tuh kayak apa, kayak insecure banget, kayak apa, dia tuh kayak gak mau banget kayak lahir tuh gue mainin gitu. Oke lah, oke. Gue bilang brilliant aja lah ya. Apa nih? Current action very clear. Nah kan di sini kita memang disuruh benerin objektif ini pak, karena penting banget ini, emang kritikal loh masalahnya role-nya. Oke, kita bakal coba maju sehari. Oke, sudah bisa lihat di sini, dan Roberto Firmino resmi bergabung ke Real Madrid dengan harga 105 juta pounds, dan itu benar-benar budget yang sangat besar teman-teman. Oke, apa ini? Congratulations Mr. Torres, well elected in Premier League for excellent performance. You won manager. Wish, kita menang manager of the year. Manager of the year. Jadi manager of the year di Premier League kita. Kita yang menangin manager of the year ya di Premier League. Thank you so much Eva. Oke, jadi sekarang kita udah punya budgetnya pak. Lu lihat, 270 juta pounds. Ini gede loh pak. Gila loh. Oke. Seperti yang gue bilang, gue bakal membeli membeli Marquinhos. Sebenarnya sih beli Lautaro Martinez ini jauh lebih efektif. Tapi ya buat incaran gue tetap Marquinhos, back yang benar-benar super berkelas. Walaupun gue tahu ada Joe Gomez ya, tapi ya entah mengapa diri gue kayaknya lebih tertarik sama Marquinhos. Oke, mentok paling kecil di harga 92 juta. Dia mau ngejual di harga segitu. Sebenarnya rada-rada berat sih, itu sangat mahal tuh harganya jujur. Sebenarnya kita bisa tertama Joel Matip ya. Oke, gue bakal coba mungkin swap player sama Joel Matip dulu ya. Kalau misalnya ini sebenarnya ngeri juga sih jujur ya. Oke, lihat, kita akan bernegosiasi bersama Mauricio Pochettino teman-teman. Salah satu manajer yang menurut gue sangat berpengalaman sekali pastinya. Salah satu manajer yang sangat bagus bisa dibilang. Oke, gue bakal player swap dulu ya. Oke, gue bakal coba tukar center back dengan Joel Matip yang value-nya kurang lebih 32 juta. Nah, di sini gue bakal over transfer di harga sekitar mungkin 50 juta sih bisa. Oke, gue bakal coba over segini. Kita lihat apakah Pochettino mau. Dan ekstra 50 juta pounds untuk Bayong Marquinhos. Karena sejujurnya Joel Matip agak kurang sih jam terbangnya di Liverpool. Oke, dia mau di harga 65 juta. Wow, shit, gila, beneran deal. Dia mau Joel Matip pak. Oke, accept. Oke, menarik sekali. Si Pochettino juga tertarik dengan Joel Matip dan dia mau menerimanya. Oh my god, gila sih. Shit, my god, gila, sign in. Oke, kita langsung aja negosiasi bersama dengan siapa namanya, Marquinhos. Dan pastinya Marquinhos ini role-nya krusial sih bisa dibilang sih, karena dia juga di PSG pasti krusial ya kan role-nya. Dan itu udah pasti sih menurut gua. Dia, kita lihat apakah dia langsung minta role krusial. Important, wow. Oke, gue kira dia bakal krusial sih, tapi ya nggak masalah, important nggak masalah. Karena gue important lah, gue kira krusial pak. Oke, menarik sekali.
Masalahnya Joe Gomez kan juga role-nya rotation, jadi ya kadang-kadang kita mainin juga nggak apa-apa gitu kan. Bahkan dia langsung lihat 4 tahun pak, gila sih. Langsung counter 5 aja pak. Oke, cepetin aja, udah pasti di deal sih. Lu lihat, dia minta release clause segede itu loh pak, 189.400.000. Gila, itu release clause gede banget, sedangkan value-nya dia ya 75 juta pounds. Coba gua counter di harga 190, mau nggak ya? Buletin aja ke 190, mau nggak ya dia? Harusnya sih mau aja sih. 190 juta gimana? Release clause dibuletin aja. Ya, kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih, karena cuman tipis juta doang harusnya, tapi mau sih. Oke, mau kan? Karena cuman beda tipis doang. Oke, 190 juta pounds. Gila, itu gede pak. Wah, profit gede sih kita habis jual Firmino, gila. Bisa dibilang kita untung pak, ngeluarin budget 50 juta ya, walaupun swap sama Joel Matip sih. Oke, untuk salary-nya sih dia di itu 110.000. Oke, ini bisa gua over mungkin di 100, mungkin naik 30.000 nggak apa-apa lah ya. Ya naik 125 mungkin lah ya, naik 15.000. Terus untuk ini pasti gua kasih di harga 1,5 aja. Terus bosnya bisa gua kasih bonus sih, clean sheet sih jadi bilang. Kalau lu bisa 10 clean sheet ya, gua kasih lu 2,5 juta lah. Oke, ini salah satu spesial banget, gila. Jadi total hampir 4 juta itu pak, saking bonusnya dia, tambah 10 clean sheet, gua kasih 2,5. Kalau lu bisa 10 kali clean sheet, harusnya diterima-terima aja sih, karena ini benar-benar bagus, tinggi banget gajinya, karena kita punya budget yang banyak juga gitu, bersyukur banget ya kan. Oke, sekarang Marquinhos sudah resmi bergabung ke Liverpool. Shit, gila sih, lihat manager rating langsung 79 pak, lu lihat itu, gila. Matip udah pasti ini ya, dan lihat langsung terganti sama Marquinhos pak. Wah gila sih. Oke, bentar. Marquinhos itu dia nomor berapa enaknya ya pak ya? Nomor 5 tuh sudah punya Wijnaldum ya. Enaknya nomor berapa dia ya? Coba bentar. Marquinhos, manakah center back? Oke, dia Marquinhos ya. Dia sekarang nomor 2. Rada aneh sih. 3 itu Fabinho, 4 Van Dijk, Wijnaldum. Dia kan di itu nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 9 kosong ya, habis ditinggalin Firmino. 16 kosong, 17 Curtis Jones, 18 kosong, 19. Enaknya nomor 2 berapa ya? Bentar, mungkin Joe Gomez itu 12 ya. Oke, bentar. Coba gua urutin. Enggak ada di sini. 1 itu Alisson, 2 Marquinhos, 3 Fabinho. Sebenarnya nomor 2 ini oke aja sebenarnya sih buat Marquinhos sih, karena dia seorang center back juga kan, ya nggak masalah juga sih. Oke, luar biasa sekali. Pastinya lu lihat itu pasti langsung ada di sini signing terbaru pastinya. Lihat Roberto Firmino yang paling gede, gila. Top deal 105 juta pounds ke itu Real Madrid. Nih ya Marquinhos ya, 65 juta plus Joel Matip. Gila sih, bener. Oke, setelah itu kita akan beli Lautaro Martinez ya, bisa dibilang. Oke, kalau beli Lautaro Martinez ini salah satu negosiasi yang cukup sulit juga. Oke, ini ada ini Divock Origi ya. I know you. Oke, dia nih. I know you're going to be looking for a new striker, but I think I can do job for you in the position if give you me the chance. Jadi si Origi ini udah punya feeling. Firmino dijual, mungkin coach ini bakal ngebeli striker yang lebih bagus lagi gitu kan. Dia udah feeling gitu, tapi dia bilang, tapi tolonglah kasih saya kesempatan untuk membuktikan kualitas saya gitu kan. Tenang aja bro, lu pasti bakal gue kasih kesempatan, karena lu salah satu pemain yang menurut gue bener-bener sangat
punya potensi yang tinggi untuk jadi pemain bagus pastinya. Nah, jadi berhubung si ini udah siapa tadi, si Marquinhos ya udah resmi bergabung, dan makanya di sini gue kayaknya bakal ngebeli salah satu ini sih, Lautaro Martinez sih. Gue pengen banget gila beli dia, dan cukup besar sih biayanya, 87 juta. Ini bener-bener gede banget, dan budget kita bisa rontok mbak kalau misalnya ini. Sebenarnya gue pengen trade satu pemain swap player lagi sebenarnya, agar budget kita tuh nggak terlalu gede sih. Lihat striker aja kosong pak, nggak ada yang ngisi. Ya, ini gue taruh Origi aja kali di sini. Nah, sebenarnya kayak Jorginho Wijnaldum atau siapapun itu, gue kayak pengen ini sih. Tapi gue bakal coba dulu negosiasi bersama Antonio Conte untuk memboyong Lautaro Martinez ke Liverpool. Oke. Sebenarnya gue pengen beli dua striker sih, tapi kasihan pak Origi menurut gue. Lautaro Martinez ya. Oke, kayak gue bakal langsung approach to boy untuk membeli Lautaro Martinez teman-teman. Oh my god, gila sih. Ini dia Antonio Conte. Oke, gue di sini kayaknya bakal kalau player swap beli siapa kayak striker. Cuman punya Origi doang. Winger salah, nggak mungkin gue kasih salah, nggak mungkin. Mana juga Jota nggak mungkin. Shaqiri juga nggak mungkin. Sebenarnya gue sangat mengandalkan ini sih untuk menghemat budget coy, sejujurnya ya. Fabinho paling tinggi mungkin. Wijnaldum aja tuh 46 juta kayaknya. Oke, gue bakal over di 85 juta dulu ya. Lihat budget kita 118 tuh. Gue bakal coba ini dulu. 85 juta. Maukah Antonio Conte? Harusnya sih mau aja sih. Ayo dong Conte dong. Baik dong sama gue dong. Kita kan friend lah. Friend. Langsung mau. Oh my god. Thank you Conte, sumpah thank you. Thank you banget, thank you. Gila langsung mau. Oke, langsung kita bakal negosiasi bersama dengan Lautaro Martinez. Oh my god. Gila sih. Shit. Conte langsung mau gila 85 juta. Oh my god. Ya ini kan saking besarnya Liverpool sih. Budgetnya Firmino tuh bener-bener ngebantu banget gila. Bahkan dia mintanya role-nya rotation loh. Oh my god. Ini apa sih? Gila sih. Ya udah nggak apa-apa sih. Justru itu menguntungkan kita banget. Ya walaupun dia bakal lebih sering main sih sejujurnya ya. Dia bakal sering jadi starter pasti karena dia kan sebenarnya pemain utama gitu. Oke, 130 mungkin bisa kita naikin jadi 150. Bang, itu sejuta bang. Jangan bikin tim ini bangkrut bang. 150 mungkin signing bonus bisa 1,3 sih. Terus boleh kasih bonus nggak ya? Gue tuh pengen suka ngasih bonus pemain sejujurnya gue tuh. Oke, kalau lu bisa nyetak 15 gol gue bisa kasih 2 juta sih. Gue tuh jujur suka banget ngasih bonus-bonus kayak gini coy. Kakak dia mau, kita lihat dengan bonus 15 golnya total kalau dia bisa nyetak 15 gol dalam setengah musim lagi. Kalau dia bisa nyetak 15 gol kasih 2 juta. Oke, dan Lautaro Martinez sudah resmi bergabung ke Liverpool. Oh my god, gila sih. Shit. Lu lihat manager rating kita langsung 85 gila. Emang bener-bener kan gue bilang ini bener-bener berpengaruh besar banget cuy. Pemain-pemain kayak gini yang kita datangkan. Oke, gue bisa mungkin tukar sama Kabak kali ya. Yap. Oke, Martinez sorry. Ya udah Martinez tinggal taruh sini aja pak. Boom. Striker. Udah. Trio Mane Martinez salah. MMS.
Trio baru coy, trio MMS. Trio Firmansyah diganti trio MMS. Mane, Martinez, Salah. The best nggak tuh? Ya gue nggak tahu sih Salah Mane masa depannya akan di Liverpool terus apakah tidak, gue nggak tahu juga sih. Oke, sisa satu pemain lagi coy sejujurnya untuk mengelarkan objektif ini. Itu objektif salah kok di transfer kok. Mana sih? Ya ampun gue. Ya, budget kita sekarang sisa 117 juta dan boleh kita profit 230 juta, itu bener gede banget gila. Ya kita udah tinggal satu pemain lagi. Dan kalau misalnya kita bisa menang di apa namanya? Premier League itu bener apa? 2 kali menang di Premier League udah. Brand exposure ini udah benar-benar komplit dan kemungkinan besar rating kita bisa 90 plus. Tergantung tinggal kita sukses di ini aja apa enggak. Tapi gue berharap Premier League kita masih bisa terus bertahan sampai bisa jadi juara sih. Kalau untuk Champions League gue mungkin masih mengambang-ambang, tapi ya kita berharap sebesar mungkin aja, semoga kita bisa lolos lah atau kita bisa melangkah sejauh mungkin aja kalau Champions League. Oke, itu di Premier League poin kita sekarang beda 5 dengan Tottenham Hotspur. Dan ini salah satu keunggulan kita juga, nice sekali. Dan kita baru 3 kali kalah di Premier League dan cuman menerima 1 kali imbang aja ya kemarin lawan Sheffield. Dan kita akan menghadapi Brighton Hove Albion habis ini. Tapi kita akan menghadapi Preston North End dulu. Mungkin Preston North End gue bakal sim match dan pakai squad utama aja. Dan gue bakal nyoba kasih Lautaro Martinez starter ya. Dan ini squad utama bener-bener, dan kayaknya nggak berani squad utama juga sih, karena di next match kita bakal lawan Brighton Hove Albion. Pastinya kan ini perlu beberapa rotasi lah, nggak bisa sepenuhnya squad utama. Like central mid, terus mungkin Thiago bisa gue ganti sama Keita sih. Ya Jota gak usah main lah. Mungkin Kostas Tsimikas boleh main lah ya. Alexander Arnold ya, Robertson mungkin nggak usah main aja, nggak apa-apa. Wijnaldum ya boleh di bench lah, gantiin Fabinho. Terus ya udah sih gini aja sih kayaknya. Marquinhos Martinez sebenarnya pengen buat gue mainin sih. Oke, gue coba bakal mainin babak kedua aja, jadi gue bakal mainin ya. Kenapa bang kok lu ngelakuin ini ya? Demi mempersingkat waktu aja ya. Oke, kita langsung sim match aja mungkin. Kembali gue bakal sim match dan nanti babak kedua mungkin gue bakal bisa mainin. Semoga aja bisa menang ya, karena kita dengan dua nama pemain baru yaitu Marquinhos dan Lautaro Martinez gitu lah. Itu benar-benar duet Virgil Marquinhos tuh benar-benar bagus. Dan trio MMM atau trio MLM bahkan. Trio MLS. Mane, Lautaro, Salah. The best nggak? Oke, sudah mulai ya. Nyantai aja, chill. Nanti kalau misalnya babak kedua gue bakal mainin babak kedua pastinya, tenang aja. Satu babak gue sim biar lebih mempersingkat waktu aja. Dan ya ini salah satu kegunaannya fitur sim match sih, menurut gue sangat berguna banget gitu bagi gue. Dibandingkan lu quick sim gitu loh. Kalau quick sim kan lu tinggal tergantung sama bot aja. Kalau di sini lu walaupun bot lu main jelek, lu ketinggalan, lu masih bisa ngejar dengan lu mainin sendiri gitu kan. Ini menurut gua salah satu fitur yang benar-benar gue suka banget dari EA. Gol, oke. Marquinhos langsung nyetak gol debut, gila. Marquinhos pak langsung nyetak gol debut. Oh my god, gila, Marquinhos langsung nyetak gol pak. Dan ini gue langsung turunin squad utama sih. Kemarin tuh gue cuman bercanda doang. Kali ini gue serius, langsung lihat squad utama gue turunin beneran, gila. Dan kaptennya kenapa Chamberlain gitu, gue nggak nyadar itu kaptennya Chamberlain. Ya sudah lama kesalahan teknis aja anggap. Oke, sejauh ini di menit ke 25 2 gol Oxlade-Chamberlain bisa mencetak gol 2-0 untuk Liverpool. Ingat, kita kemarin tuh full rotasi dan kita mampu ditahan imbang oleh Preston North End. Dan ini squad utama kita yang sesungguhnya kita bisa mengakhiri game ini dengan skor berapa ya?
Kalau dari kemarin udah squad utama yang kita turunin, ya kita udah nggak perlu main replay lagi pak. Yo ketepis, sayang sekali tendangannya salah. Oke, itu Lautaro lagi megang bola tuh. Lautaro nomor 9 ya BTW, gantiin Firmino. Walaupun gua tahu Firmino penampilan bener-bener apik banget sih musim ini. Bener setengah musim kemarin tuh bener-bener bagus banget, tapi kembali demi objektif, dan gue juga udah mempertimbangkan ini sebelum gue record, dan gue sudah memutuskan kalau misalnya salah satu trio Firmansyah kita diincar, dan tapi gue nggak tahu kan siapa yang bakal diincar sama tim lain. Tapi kalau misalnya memang beneran ada yang diincar, gue udah siap gitu loh, secara ikhlas, secara ini gue udah siap untuk melepas mereka dari salah satu itu. Dan ternyata Firmino yang diincar Real Madrid, dan ya udah gue nggak begitu kaget juga. Oke, seperti yang gue bilang, babak kedua gue bakal jam to sim, jam to ya apalah, main pokoknya. Oke, dan ini dia babak kedua, kita udah unggul 3-0, dan ini udah benar-benar enak banget gila. Ini dia Marquinhos, salah satu mega signing kita juga, walaupun ya terutama di Matip ya kan. Matip bakal jadi main reguler sih kalau bisa dibilang di itu apa namanya, di PSG ya kan, karena Marquinhos juga udah ditarik. Back mereka kan cuma Marquinhos sama siapa lagi gue lupa aja yang PSG, yang gue tau cuma Marquinhos doang ya. Mungkin bisa jadi itu sih, langsung main di reguler. Oke, coba salah, ada Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah. Oke bang, kita ke Henderson. Aduh, sayang sekali. Alexander-Arnold coba kejar. Ayo Marquinhos, buktikan defensif Anda Marquinhos. Oke. Halo bang, tunggu ada nice. Keita, Alex Oxlade-Chamberlain. Ini dia Lautaro Martinez. Lautaro cetak gol debut tuh. Marquinhos sudah nyetak loh, pada posisinya center back gila. Martinez nih belum nyetak nih, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga masih beradaptasi kan dengan tim, jadi ya nggak masalah juga. Oke, Lautaro Martinez. Oh nice sekali Lautaro, skillnya Lautaro Martinez. Aduh, masih ke save, shit. Aduh kan sampai lupa ganti bola gua, baru ingat. Keita, cut inside. Oke, Keita, Lautaro Martinez. No, Lautaro. Aduh bang, aduh gila sih. Gue kayak anjing 9 Liverpool Martinez. Gue tuh kayak udah 9 Liverpool tuh harusnya Firmino gitu. Ya well, lo tau lah gue tuh fans Liverpool pak. Dan gue ya kayak sejujurnya waktu kalau gue ngomong kalau misalnya ada trio Firmansyah kita yang diincar tim, gue tuh awalnya bener-bener berat gila untuk ngelepas mereka bertiga itu, karena gue udah bener-bener ngeliat mereka tuh dari bisa bilang 4 tahun yang lalu pak. Sebelum salah ke Liverpool tuh gue udah ngeliat Liverpool gila. Dan ya gue ngelepas begitu aja sebenarnya berat, tapi ya dengan keputusan dan gue sudah mengikhlaskan itu ya udah. Dan ini kan juga nggak bisa selamanya pemain itu bersama itu terus itu gitu kan. Tuh kan gue main sambil ngobrol tuh belibet, terus mainnya nggak jelas juga gitu kan. Fokus. Ayo clean sheet tuh, masa nggak clean sheet? Keita, nice. Chamberlain. Aduh. Lautaro Martinez. Ayo Lautaro. Lu bang. Aduh. Stick error lagi, padahal tadi Bang Martinez tuh bisa nyetak loh. Oke. Henderson kan tadi sempat ditawar Piemonte, cuman gue kayak masih belum rela sih seorang leader atau kapten di tim kita untuk kita juga. Chamberlain. Ayo bang Lautaro. Oh nice sekali Lautaro Martinez. Ayo assist aja bang, shooting. No, kena tiang dong. Padahal bisa jadi asisnya Martinez. Ayo bang. Aduh dia pendek sih, agak kalah postur tubuhnya. Udah apa tadi tuh? Oke, gue bisa ganti pemain sih. Udah capek banget gila tengahnya.
Wijnaldum, waduh, Martinez sudah itu. Ya, sorry lah bang. Ya gue bakal gue ganti loh. Tapi ya no problem, yang penting lu udah menunjukkan yang terbaik, ya is okay bagi gue. Mungkin ya lu masih adaptasi aja gitu kan, nggak masalah. Walaupun Marquinhos tadi udah nyetak gol tuh lewat skema corner kick, tapi ya kembali lagi, tidak semua pemain langsung bisa klop atau langsung bisa nyatu dengan permainan gitu. Sumpah ini dari kemarin IE nggak update pak. Ini FA Cup-nya kebalik gila logonya, nggak ada timnya, nggak ada logo itu ya. Oke, come on. Alexander Arnold, Chamberlain, Origi. Dan BTW yang striker yang gue datengin adalah usianya lebih muda dari Origi gitu loh. Mane. Nice. Come on, Sadio Mane. Inside. Oh, nice sekali. Mane, astaga. Itu skillnya udah bagus sekali, cok. Itu udah bagus loh skillnya Mane tadi tuh. Muter-muter. Cuman sayang sekali dong tidak masuk. Ayo, come on. Oke, nice. Marquinhos, Alexander Arnold, Salah, Wijnaldum, Divock Origi, no, Divock Origi. Oke, Thiago boleh masuk. Sayang banget loh. Boom. Aduh, tipis banget itu Divock Origi. Ayo dong bang, jangan terpengaruh sama Lautaro. Antum usianya lebih tua 4 tahun loh. Soalnya Lautaro 23, si Origi kan 27 ya umurnya. Dan ya kemungkinan besar tidak menutup kemungkinan gue bakal datengin Mbappe atau Haaland sih sejujurnya. Karena ya lu tau lah rumor-rumornya sempat dulu katanya Liverpool ngincar Mbappe kan. Dan gue di situ sejujurnya rada kurang yakin ya untuk rumor itu. Karena ya persaingannya berat pak, Madrid. Lu tau lah Madrid tuh dari segi finansial gila sih. Ya Mas LD kan emang tim yang sangat sukses gitu kan di sepak bola Eropa. Oke, come on. Lo bang, kan kalau gini saya sambil ngomong mainnya gini sudah cok. Bahkan cuman bot doang yang nyetak gol, gue nggak bisa nyetak gol anjir. Ya udahlah tapi nggak apa-apa. Dan ya kita berhasil menang dengan skor yang telak 3-0 setelah ya hopefully nggak masalah. Dan cuman ada satu ini aja yang apa, tendangannya Lautaro Martinez yang gagal ya. Itu sayang banget sih tendangannya Lautaro, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya golnya Marquinhos nggak masuk karena ya itu gol si match kan tadi. Oke. Untuk keputusan gue menjual untuk mencari pemain berikutnya gue masih belum tahu sejujurnya teman-teman. Mungkin bisa di next video sih sebenarnya. Marquinhos lihat. Oke, langsung gue puji lah, langsung nyetak 1 gol kok dan clean sheet lagi. It's a clear way, Sagnenham. Benar-benar bagus dia men. And there's no confident but you don't throw the game surprise you. Some our attacking play as world class. Okay, Jordan Henderson. Yes. Thanks so much for your time. That's all the questions we have for you. Dan salah satu alasan kenapa gue nggak ngejual Jordan Henderson karena memang kita sangat butuh sosok leader di tim kita pak. Kita sangat butuh yang namanya Jordan Henderson di tim kita gitu. Rating kita 87 sekarang. Gue coba sim beberapa hari lagi apakah ada offers. Tidak ada. Oke, jadi kemungkinan besar untuk satu pemain antara Giovanni Lo Celso atau enggak ya Arthur. Sejujurnya ya kemarin kan itu ada ada tawaran dari Piemonte bahwa dia pengen beli Jordan Henderson. Tapi gue tahu bahwa sejujurnya kalau gue beli Jordan Henderson itu ya kayak
kalau gue ngebeli kalau gue ngejual Jordan Henderson sama aja kayak gue kayak mentiadakan sosok leader di tim kita gitu loh. Karena Henderson tuh sejujurnya benar-benar leader di tim kita gitu loh, seorang kapten yang benar-benar sangat berwibawa, sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial di tim kita gitu loh. Dan gue tidak akan mudah melepas seseorang seperti itu. Mungkin lo tahu gue fans Liverpool, gue fans fanatik Liverpool, dan gue benar-benar cinta dengan trio Firmansyah. Tapi dengan kata lain, nggak, kalau misalnya gue tidak menjual trio Firmansyah itu sampai fans series ini berakhir, ya bisa dibilang kayak ya Liverpool di sini sama di live tuh ya sama aja gitu loh, kayak nggak ada warnanya gitu. Kalau misalnya gue ngejual para pemain yang sekarang yang seperti di real life, dan gue mendatangkan pemain-pemain baru, membuat warna-warna baru, menimbulkan wajah-wajah baru, kan itu jauh lebih menarik daripada kita ya cuman mempertahankan pemain-pemain yang ini, dan yang dijual tuh cuman pemain-pemain yang kayak ya bisa dibilang seperti contoh kayak Yannick Keita atau kayak Wijnaldum doang gitu, yang bisa dibilang ya ikon dari tim tersebut tidak dijual gitu loh. Jadi menurut gue tuh ya kayak bisa dibilang ya lu sama aja kayak di real life gitu loh, nggak punya warna lain gitu. Jadi ya makanya dengan membuat series ini lebih menarik, makanya gue seperti transfer gini gue tuh bener-bener serius, bener-bener sangat senang. Jujur gue tuh sangat senang coy, transfer pemain gini, negosiasi pemain, untung rugi itu kita perhitungkan, itu jujur gue senang banget gila. Mendatangkan pemain baru, menjual pemain-pemain kita, itu gue sejujurnya senang banget. Makanya kalau lu lihat gue tuh nggak pernah sedikit pun atau sekalipun kalau transfer window itu lagi open, itu gue pasti kayak langsung gerak gitu loh. Dari awal gue pasti gerak langsung, sebelum seminggu 2 minggu sebelum transfer window tuh gue udah pasti list pemain-pemain yang bener-bener pengen lagi gue datengin, pemain-pemain yang bisa untuk menyelesaikan objektif tuh langsung gue list gitu. Dan ya lu lihat setelah gue buka transfer hub, lu pasti kan langsung langsung ada ini kan, karena kan di episode sebelumnya emang nggak gue liatin gitu, karena gue memang kerjakannya secara offline gitu, nggak gue record, gue nyari pemain ini, karena kalau gue nyari pemain sambil record ya itu bakal lama gitu kan. Dan untuk seorang central mid atau bisa dibilang pemain tengah yang bakal gue jual, sebenarnya kemungkinan Georginio Wijnaldum tuh bisa kita jual. Pertama, dia dari segi faktor usia sudah bisa dibilang lumayan tua, 30 tahun. Ya bisa dibilang itu ya usia standar sih. Usia matang seorang bukan penjaga gawang, seorang pemain bola. Usia matang seorang pemain bola emang dari umur 25, 26 sampai 30 sampai 32 tahun. Itu usia matang pemain bola. Selebih dari itu sudah bisa dibilang termasuk pemain yang sudah menua, sudah bisa dibilang pemain yang tua gitu kan. Tapi ya kembali lagi, kalau kalian bisa lihat bahwa kontraknya Wijnaldum tuh bisa dibilang sisa 6 bulan lagi, dan belum ada tim satupun yang menawar gitu loh. Dan ini bisa jadi opsi kita untuk meng-trade Arthur kepada Wijnaldum. Ingat, kita ini mainnya series 3 musim, bukan 1 musim coy. Jadi ya makanya gue bilang tidak salah kita mendatangkan pemain-pemain muda potensial, dan pemain-pemain yang sudah mulai menua tidak salah untuk kita jual. Dan ya udah, Wijnaldum ini salah satunya. Ya udah Thiago kan juga udah bentar lagi tua, tapi ya dia kan new signing di Liverpool, kan nggak mungkin dong semusim langsung kita jual. Musim depan kemungkinan ada, tapi ya chance-nya cukup kecil, tapi ya pasti ada lah gitu chance-nya, karena dia masih punya kontrak kalau misalnya 3 tahun gitu loh. Jadi ya masih ya terlalu awal lah kalau gue menjual Thiago tuh. Dan sepertinya gue akan memutuskan sih, gue akan beli. Kalau gue nggak beli Casemiro itu kayak ya rada aja sih sejujurnya, karena kita udah punya 3 pemain central defense dong berarti kan. Kalau gue beli Arthur ya kita ngebuat mata baru di ini kan, dan berhubung sama-sama lo nomor 5 lo aja, sama-sama nomor 5 di timnya kan. Jadi ya nggak ada salahnya kita ngebeli ini. Oke, gue bakal coba teman-teman ya. Dan value-nya Wijnaldum ini sekitar
46 juta seingat gue ya. Dan gue akan coba tawar, gue bakal, oke kita langsung approach tuh boy ya dulu, gue akan jelaskan sambil melakukan. Oke, jadi di sini kita akan bertemu dengan seharusnya Andrea Pirlo sih, tapi ya nggak tahu juga ya generik pelatihnya karena nggak autentik ya. Kalau lu tau lah Piemonte kan nggak ada, Piemonte itu kan Juventus kan nggak dapat lisensinya. Oke, di sini gue pertama bakal player swap, yaitu gue bakal jual yaitu Georginio Wijnaldum ya, 46 juta ya value nya dia. Dan kalau gue ngejual Keita tuh nggak bisa, umurnya masih begitu muda dan terlalu dini sih untuk gue jual lagi Keita. Tapi ya nggak ada salahnya juga, tapi ya kayaknya nggak bisa sih. Emang terdengar aneh kalau gue jual Wijnaldum, karena Wijnaldum ini pemain yang cukup bagus. Dia statistiknya nggak buruk sama sekali di Liverpool, bahkan bisa dibilang bagus. Dan dia sering dimainkan, kok tiba-tiba dijual? Ya kembali lagi, dari segi objektif, segi finansial, segi apapun itu, keuntungan rugi, untung rugi, ya that's it sepak bola gitu loh. Resiko apapun itu ya perlu gitu loh. Kalau lu bermain aman-aman aja ya bakal susah untuk mencapai sesuatu yang lo inginkan gitu loh. Oke, gue bakal coba trade sama Georginio Wijnaldum, walaupun sebenarnya agak berat juga sih. Wijnaldum ini salah satu pemain yang sangat-sangat gue cintai juga di Liverpool ya, tapi ya wes ya udah gitu kan. Ya gue bakal over mungkin di karena value nya dia 66 juta dan biasa Piemonte mau ngelepas dia di harga sekitar kurang lebih berapa tadi ya, 75 jutaan ya. Kayak gue bakal coba over di harga 25 juta ya. Kita coba cek dulu mau nggak dia nih. Kalau dia nggak mau trade, tapi biasanya mau sih, soalnya Wijnaldum ini pemain pengalaman juga, dan lu tau lah Piemonte itu aduh kayak 25 agak kemahalan gak sih? Apa enggak ya? Enggak sih kayaknya. Kita coba aja ya. Apakah dia akan bernegosiasi atau langsung deal? Kita lihat dulu. What the fuck, lu lihat. Kita udah trade Wijnaldum dan lu lihat 71 juta. What the fuck? Yang bener aja lu. Tidak accept dong. Fuck. Ya gue tahu sih ini pemain muda yang benar-benar berbakat, yang benar-benar bisa jadi masa depannya ini sih. Come on, masa sebanyak itu gitu loh. Oke, coba di 50 juta dulu mau. Kalau misalnya nggak mau sih, sorry nih ya. Gue sebenarnya nggak pengen boros sih orangnya sejujurnya ya, tapi ya demi datangin pemain ya sell on close ya remove aja lah. Ya kalau dia tetap nggak mau, bersikeras tetap nggak mau, lu kok remove action player sih? Fuck, gue melakukan kesalahan lagi ya. Shit, ini kayak langsung marah nih. Lihat. Tuh kan. Oh enggak langsung marah. Aduh, Wijnaldum udah nggak bisa lagi ya. Oh masih bisa. Gue yang remove tadi ya. Maksudnya remove sell on clause coy. Malah makin gede nggak tuh? Coba 45 ya. Ya 47 lah. Kita coba ya. Kalau dia masih tetap ngotot nggak mau ya udah, nggak masalah. Kita lihat dulu. Tuh dia mau terutama mainan, tapi tuh, kita harus ngejual dia di 74 juta. Emang ini orangnya maunya uang cok. Sedangkan gue tuh nggak mau, lu lihat budget kita 42 juta pounds gitu loh. Gue nggak mau terlalu banyak. Rada berat sih untuk jual ini. Dan sorry banget, gue nggak mau boros uang, jadi ya udahlah ya. Sebenarnya nggak ada salahnya kita nyoba terus sih sebenarnya, tapi ya udahlah, kita coba terus aja. Hopefully gue bakal coba di 49 ya. Kalau dia tetap langsung, kalau dia marah ya udah, gue akan perpanjang kontrak Georginio Wijnaldum dan gue nggak akan ngelepas dia secara gratis. Jadi gue akan perpanjang kontraknya dia, ngomongin setahun 2 tahun ya.
Oke, dia butuh waktu untuk memikirkan itu. Baiklah. Dan kalau misalnya dia tetap nggak mau, ya udah. Dia masih mikirin. Tapi kayaknya sih untuk bot kayak gini sih kayak enggak sih anjir. Oke, jadi mungkin videonya segini aja teman-teman ya. Dan yap, kembali teman-teman, jadi di next video mungkin kita akan langsung menyelesaikan. What the hell, kenapa ketemu MU sih kayak di real life banget. Terus lawannya Leicester lagi, mau nggak mau lawan Brighton nih kayaknya kita harus sedikit rotasi sih. Dan lawan Leicester nih juga lumayan berat nih. Kita punya balas dendam sama mereka karena kita dikalahin di Anfield 2-1 gitu kan. Dan kita punya misi balas dendam juga nih sama Leicester nih. Shit. Oke lah, tapi ya no problem. Dan ya udah, jadi mungkin video kali ini segini aja. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Kalian sudah tahu ada beberapa pemain yang sudah gue incar dan masih satu yang di stall ya sama itu, sama apa namanya, sama Piemonte. Dia masih mikirin apakah Arthur bisa gue jual segini apa enggak. Kalau misalnya tidak bisa ya udah, bisa jadi gue datengin Angel Korea, atau bisa juga gue datengin Giovanni Lo Celso. Tapi kembali lagi, kita ini pemain juga punya dua posisi yang bagus nih, central mid, central attacking. Dan kalau misalnya gue datengin Giovanni Lo Celso, kemungkinan opsi back kita, opsi central mid kita terlalu banyak. Dan gue berharap ada satu tim atau iya satu pemain central mid kita yang dibeli pemain lawan. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah sih. Lu tau lah, karena opsi pemain kita ini udah banyak banget. Pemain inti contohnya seperti Thiago, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, dan ini 4 pemain inti yang pasti harus kita mainkan terus. Dan rotationnya ada Keita, Chamberlain, 2 pemain ini. Jadi total kita udah punya 6 central mid, dan itu udah banyak banget, bisa dibilang opsinya banyak gitu loh. Dan kalau kita beli right mid ya, emang ada Xherdan Shaqiri yang kemungkinan belum tentu juga dia bakal bertahan lama di Liverpool ya, karena usianya juga yang sudah menua dan ratingnya yang sudah sangatlah rendah. Jadi ya tidak menutup kemungkinan musim depan atau cepat atau lambat kemungkinan ya bakal pergi dari Liverpool juga gitu loh. Dan Angel Korea mungkin bisa salah satu opsinya untuk kita ini. Kalau kita misalnya beli Davinson Sanchez agak beresiko juga Pak. Kenapa? Karena ya back kita udah numpuk. Ya sebenarnya kalau di karir mode gini ya kita back kita sebenarnya nggak begitu numpuk, karena ya sejujurnya kita kan ada kayak siapa namanya, Van Dijk, Gomez, ya Matip gitu loh, kayak yang sudah kita jual gitu kan. Terus kenapa di sini ada tambahan Kabak sama Ben Davies? Karena walaupun kita udah punya 3 back kita ya, karena di real life coy, pengaruh di real life-nya ya Liverpool memang lagi diterpa badai cedera, apalagi di posisi defense kan, makanya dia langsung Klopp kan langsung datengin 2 back. Jadi ya menurut gua ya itu makanya salah satu yang agak kurang menguntungkan sih dari kita kalau misalnya kita ngebeli center back lagi gitu. Tapi ya apapun itu ya kita lihat aja nanti gimana ke depannya. Kalau mungkin mereka setuju dengan ini ya sudah, tapi kemungkinan setujunya chance-nya itu cukup kecil. Tapi ya kembali lagi, apapun kalau ada peluangnya ya kita berharap aja gitu kan. Tapi ya kalau misalnya emang dia tetap maunya di harga 70 juta, sorry, gue bakal langsung broken down atau end negotiation, dan transfer Arthur bakal gagal teman-teman ya. Jadi ya mungkin kemungkinan ya Lo Celso atau enggak Angel Korea yang bakal gue datengin, atau bahkan nanti mungkin gue bakal cari-cari lagi pemain-pemain baru, atau mungkin kalian bisa ada opsi pemain South America, Brazil, Argentina, Uruguay, atau siapapun. Bisa kalian komen di bawah, atau kalian terserah mau saranin pemain apapun yang jelas asal dari South America dan umurnya ya tergolong tidak terlalu tua lah, di bawah 30 tahun lah kalau bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya segini aja. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Thank you yang sudah nonton sampai selesai, dan see you next video and goodbye. So are you gonna die today?